sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Maifil Kaputra dalam online talkshow ZTV. Dalam kali ini temanya menjadi orang tua hebat di era milenial. Bersama narasumber kita Bapak Fatori Residin. Beliau sudah hadir di studio. Assalamualaikum Mas Fat. Salam. Mas Fat ini adalah alumni Fakultas Psikologi UI dan sekarang menjabat menjadi Direktur Inspirasi Melintas Zaman atau IMZ Consulting, IMZ Consulting. Kemudian pegiat di pendidikan, konsultan SDM dan trainer di bidang pengembangan SDM, motivator dan parenting, kemudian leadership, change management, corporate culture dan volunteerisme. Jadi saudara pemirsa, menjadi orang tua hebat di era milenial memang perlu trik dan strategi. Apalagi sekarang di masa pandemi, orang tua lebih banyak bersama anak-anak di rumah. Dan itu kalau orang tua tidak memiliki ilmunya menjadi orang tua hebat, akan kelabakan dan akan banyak pusing, banyak cerita yang kita dengar. Betapa susahnya orang tua mengambil peran menjadi guru juga di rumah. Nah, mumpung ada Mas Faturi, kita bincangkan ini bersama beliau. Mas Fat, bagaimana menjadi orang tua hebat di era sekarang, Mas Fat? Iya, kita mulai dari istilah milenial ya. Iya. Milenial ini sebenarnya kalau menurut para ahli itu orang-orang yang lahir antara tahun 80-an sampai sebelum tahun 2000. Jadi kalau dihitung usia generasi milenial itu sebenarnya sekarang sudah mulai punya anak. Oh gitu. Jadi orang tua anak keluarga muda itu orang tuanya sudah generasi milenial. Nah sekarang ini sudah bukan lagi milenial tapi sekarang generasinya generasi Z. Ya, generasi milenial itu namanya generasi Y, Gen Y. Nah, sekarang generasi Z, jadi sudah lebih muda lagi. Nah, tapi intinya adalah memang mendidik anak di zaman sekarang sama zaman dulu itu beda banget, ya. Misalnya, yang paling kelihatan adalah zaman dulu kita mungkin internet terbatas gitu. Yeah. Kalau internet harus nyari ke warnet dulu. Kalau sekarang internet itu udah di mana-mana, ya. Jadi akses anak-anak kita ke gadget, ke internet itu udah sangat mudah, ya. Itu satu. Dan itu efeknya banyak itu. Ya, jam mereka belajar berapa lama, jam mereka di gadget berapa lama itu sudah berubah. Nah, kalau orang tua ini strateginya kurang pas dengan gaya anak-anak sekarang, maka itu nanti akan jadi potensi masalah. Yang kedua adalah ini terutama yang di kota-kota besar ya udah. Betul. Ya. Di kota besar ini kan rata-rata orang itu berangkat kantor sebelum jam 6. Iya. Ya. Kadang jam 5 sudah berangkat kantor. Ada malah sebelum subuh udah berangkat kantor. Udah berangkat. Kalau rumahnya daerah Parung itu berangkat subuh, kadang-kadang subuh di jalan gitu. Nah, artinya waktu berangkat anak-anak pasti masih tidur. Sementara
pulangnya malam jam 9, jam 10, anak sudah tidur. Mm-mm. Jadi anak-anak sekarang ini sebagian terutama di kota-kota besar itu tumbuh dengan sangat sedikit sentuhan orang tua, Mm. ya, terutama ayahnya. Mm-mm. Kalau ibunya kerja juga, kantoran pergi pagi pulang malam, sama juga berarti sentuhannya adalah sentuhan pembantu. Mm. Gitu. Jadi banyak anak-anak sekarang itu yang mendidik bukan ayahnya, bukan ibunya, tapi pembantu Atau neneknya atau neneknya Iya. atau TV-nya. atau TV ya. Jadi pembantu cuma nyetelin TV, Wah. udah yang penting tenang, dia masak di dapur, Mm. dia ngepel, dia nyuci. Siapa yang mendidik semua acara-acara TV? Nah ini yang unik dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Kalau generasi sebelumnya mainnya masih banyak di luar kan, Iya. main layangan lah, main sepedaan. Zaman sekarang makin sedikit karena anak sudah anteng di gadget gitu, Mm-mm. lebih seneng lihat di handphone. Orang tua juga merasa anak lebih aman kalau di rumah. Mm-mm. Daripada di luar nanti diculik gitu kan. Iya. Sekarang zaman dulu kan nggak ada penculikan. Siapa Mm-mm. yang mau ngambil anak? Zaman Jadi sekarang ada gitu kan. Mm-mm. Jadi kemudian akhirnya kegiatan fisiknya sangat sedikit. Mereka lebih banyak di rumah. Dan itu juga nanti akan jadi potensi masalah. Jadi memang ada beberapa karakteristik, beberapa kondisi yang beda antara mengasuh anak zaman sekarang dengan mengasuh anak Zaman dulu. itu Mm-mm. itu kita melihat Poinnya dari ya. sisi masalahnya. Nah, pertanyaan udah menarik. Gimana caranya sekarang mendidik anak ya? Apalagi sekarang kan eranya era daring ya. Saya Yeah. sebenarnya terlepas dari bahwa kita memang sekarang dalam kondisi sulit dari sisi parenting, dari sisi mendidik anak, sebenarnya ini kita harus bisa memanfaatkan kondisi di mana orang tua lagi di rumah untuk memperbaiki lagi ya cara kita mendidik anak. Karena kesempatan ketemunya itu lebih besar. Nah, apalagi sekarang PSBB lagi ketat lagi nih kan. Iya. Banyak kantor-kantor Jakarta udah WFH Ditutup. lagi sekarang Betul. di rumah. Nah, jadi kesempatan. Meskipun memang banyak orang tua yang stres. Mm-mm. Harus ngapain lagi ini? Anak udah Iya. seharian gitu, bingung. Mm-mm. Ujung-ujungnya kasih handphone. Ya, bahkan kegiatan sekolah pun berubah Semuanya menjadi daring di daring handphone ya. juga Mm-mm. ya. Meskipun harusnya belajar di rumah itu tidak selalu daring gitu. Tapi kadang-kadang itu cara yang paling simpel mungkin untuk guru, untuk sekolah akhirnya diubah menjadi daring. Ujungnya bertambah lagi aktivitas anak di depan komputernya. Nah, maka orang tua memang perlu cerdas dalam mengatasi mendidik anak-anak dengan pola hari ini. Yang pasti adalah pertama kita memang perlu menguatkan peran orang tua, terutama ayah. Jadi saya ingat Menteri Sosial sebelumnya Khofifah ya. Mak Khofifah ya, Bu Khofifah itu pernah bilang begini, Indonesia ini ternyata menduduki ranking 2 sebagai negara yang disebut dengan fatherless country, negara yang kehilangan ayah. Mm-mm. Bukan ayahnya udah meninggal, bukan, Mm-mm. tapi negara yang peran ayah dalam mendidik anak itu sangat kecil ya. Selain Indonesia, nah ranking satunya Amerika. Amerika ini fatherless country ranking 1, ranking 2-nya Indonesia. Kenapa begitu? Karena rata-rata ternyata orang tua, terutama ayah, ini kurang terlibat karena ngerasa itu kan tugasnya ibunya dong. Mm-mm. Didik anak itu kan tugas ibunya, ibu kan madrasah pertama gitu kan. Iya, iya. Nah, tapi sementara ayah itu lebih banyak tugasnya mencari nafkah. Mm-mm. Nah, pemahaman seperti ini kita memang perlu diskusi panjang nih ya. Tapi ini ternyata ada efeknya. Apa efeknya? Efeknya adalah anak-anak kita itu sebenarnya kebanyakan didikan dari perempuan. Mm-mm. Di rumah oleh ibunya, di sekolah TK gurunya semua perempuan, sekolah SD mungkin 90% gurunya perempuan, SMP mungkin 70% gurunya perempuan, SMA mungkin berimbang. Jadi sentuhan didikannya gaya perempuan. Sementara anak-anak kita itu perlu dididik ibarat burung, itu sayapnya harus 2. Mm-mm. Ya, kalau sayapnya 1, dia burung yang sayap sebelah gitu. Miring Contoh ya. gampang begini. Anak pulang, dia habis dipukul sama temennya. Ya. Ketemu sama ibunya, reaksi ibunya gimana? Anaknya mukanya berdarah gitu. Apa reaksi ibunya? Panik gitu kan. Kemudian nanya, gayanya udah panik. Dan itu kemudian menular ke anak kan. Jadi panik, jadi emosional gitu. Coba kalau ketemu bapaknya, kenapa itu? Berantem, nggak apa-apa, anak laki. Maka anak laki-laki
yang kurang sekali sentuhan bapaknya, gayanya gaya lebay gitu. Ya. Jadi ini kelihatan sepele. Mulai usia berapa anak itu takut kecoa? Dari mana dia belajar kecoa? Takut. Biasa dari orang tuanya, dari ibunya. Dari Coba kalau ibu. bapaknya diinjak langsung tuh. Kamu sama kecoa gede mana? Gede aku. Ya udah nggak usah takut. Nah, bayangkan kalau anak-anak kita ini sangat kecil sentuhan kelaki-lakiannya. Maka banyak anak laki-laki yang kemudian jadi cemen gitu. Bukan hanya secara fisik ya, fisik betul. Ya, Mentalnya ya. mentalnya, gaya ngadepin masalah gitu, seberapa struggle dia. Dan akhirnya teman-teman kita bisa melihat hari ini banyak anak-anak nggak struggle. Masih ingat nggak dulu tahun lalu 2019 akhir tahun itu ada kasus di mana mahasiswa S2 ITB yang bunuh diri. Ya, kasusnya belum lama tahun lalu. Bunuh diri ini kenapa? Bukan karena nilai jelek, karena berprestasi, tapi karena dia ngerasa beban hidup terlalu berat karena nggak punya teman. Jadi struggling menghadapi masalah itu hari ini anak-anak makin rendah dibandingkan anak-anak generasi sebelumnya karena kurangnya sentuhan dari ayah. Ya, nah sehingga satu hal yang ingin saya sampaikan penting adalah ayah-ayah ini perlu terlibat dalam mendidik anaknya karena supaya jiwa laki-laki itu muncul gitu, apalagi anak laki-laki. Maka dalam setiap pertumbuhan ini menarik nih. Jadi anak laki-laki yang minim sentuhan ayahnya, maka jiwa laki-lakinya kurang. Nggak struggle, gampang cengeng, gampang ngambek gitu, ya. Gampang frustasi. Gampang frustasi gitu, nggak biasa ngadepin masalah gitu. Nah yang menarik adalah anak perempuan. Anak perempuan yang sedikit sentuhan ayahnya ternyata lebih mudah dirayu laki-laki. Iya, karena dia merasa mendapat sosok ayah dari orang lain ya. Baru dipayungin dikit pulang sekolah lepek-lepek gitu kan. Diboncengin pulang sekolah, aduh ini cowok baik banget. Kenapa bapaknya nggak pernah mayungin? Bapaknya nggak pernah jemput gitu. Kalau bapaknya hadir gini loh, cinta yang sejati itu kayak gini, kayak bapak. Maka dirayu kayak gitu, ya itu doang bapak gua dong. Iya. Nah, jadi ada usia-usia anak-anak perempuan begitu usia remaja ya, 12 tahun, 19 tahun itu harus deket sama ayahnya. Usia remaja. Usia remaja. 12-15 tahun. Iya, itu harus dekat. Kenapa? Dari situ dia harus belajar tentang sosok laki-laki yang benar. Anak laki-laki lebih awal, umur 7 tahun itu harus deket sama ayahnya, 7 sampai 12 tahun. Kenapa? Itu fase pembentukan karakternya di situ. Jadi kalau laki-laki lebih awal ya. Laki-laki lebih awal. Ya, jadi itu penting. Nah hari ini peran ayah sangat sedikit, maka penting mengembalikan peran ayah dalam mendidik anak. Ya, ini kita belum bicara soal teknis-teknis, tapi para ayah sering-seringlah ngobrol dengan anaknya. Dan ngobrolnya jangan cuma kayak polisi. Udah makan belum? Udah belajar belum? Itu mulu ditanya. Emang rajin nanya, cuma begitu pulang ke rumah, nyampe di rumah ditanya gitu, kalau nggak makan belajar sholat gitu kan. Yang lainnya kayaknya pertanyaannya standar banget gitu. Jadi hubungan ayah sama anaknya kayak polisi, penjahat, ditanya interogasi hubungannya. Padahal nggak bisa menanamkan nilai-nilai itu hanya dengan cara begitu. Nah kualitasnya itu Mas Fat dalam satu hari itu harusnya berapa jaman? Berapa jam ya? Ya. Kalau berapa jam gini. Penting sekali sebenarnya menjaga kualitas. Kita tahu, terutama untuk ayah bunda ya, orang tua yang kerjaannya pergi pagi pulang malam waktu terbatas. Jadi kita harus smart menyiasati waktu kita yang terbatas. Bagi yang kerjanya relatif lebih longgar lebih enak, ya, meskipun belum tentu juga dekat sama anak. Nah, bagaimana kalau waktu terbatas? Yang pertama, manfaatkanlah waktu-waktu sebelum berangkat kantor. Kita berangkat kantor jam berapa? Jam 6, setengah 6. Ya. Maka sebelum jam 6 itu untuk anak. Maka biasanya di rumah bangun keluarga itu sebelum subuh. Sebelum subuh. Yang udah bangun semua tuh udah rame tuh rumah. Iya. Ada yang kelaparan ngemil, ada yang mau wudhu sholat, ada yang nggak apa-apa tapi aktivitas. Dan laki-laki bapak manfaatkan jam-jam itu untuk dekat sama anak. Ya, ngobrol, sholat subuh bareng, kalau perlu ngaji bareng, bikin kegiatan di bersama dengan ayahnya. Saya menikmati sejak era pandemi ini dari bulan Februari itu ya. Itu subuh itu waktu saya nanamkan nilai.
Saya ceramah di anak, saya bahas kasus, cerita sejarah, cerita masa lalu. Itu anak itu ngeriung sambil oh gitu zaman dulu ya. Jadi ini kesempatan kita, nah manfaatin gitu ya. Iya. Saya yakin masih ada waktu gitu. Yang kedua adalah manfaatkan waktu begitu kita pulang sampai rumah. Rata-rata misalnya anggaplah kita pulang jam 9, anak itu jam berapa? Atau kita pulang jam 8, ada waktu 1 jam. Nah, udah 1 jam itu buat deketin ke anak dulu. Ya. Sampai di rumah lepasin handphone. Udah, sampai rapi, jangan kerjakan yang lain, itu waktu dengan anak. Nemenin nonton TV, nemenin belajar, ngobrol gitu. Kalau perlu anak mau tiduran di sebelahnya sambil cerita ya, dengan ceritanya anak. Itu waktu yang sangat mahal. Iya. Ya. Yang lainnya gimana? Udah lupain dulu deh. Kita hanya punya waktu sampai anak paling SMP. Yes. Karena udah SMP, anak udah males. Apa ngapain sih tidur di sini? Udah sana nggak enak gitu kan? Iya. SD masih seneng. Begitu dayanya, ayah cerita dong cerita. Anak SD masih mau dengerin dongeng orang tua. Okay. Anak tiduran, kita duduk ngobrol cerita, itu anak SD. Begitu SMP kan udah nggak enak. Udah beda ya. Jadi kita nggak punya waktu banyak untuk menanamkan kedekatan kita dengan anak-anak. Ya, jangan sampai disia-siakan karena nanti kita nyesel sendiri. Itu banyak orang tua yang anaknya udah kuliah, udah kerja, kemudian kenapa sih anak saya kok jauh, nggak mau datang, nggak mau nengokin, nggak deket, ya karena dulu bapaknya nggak mau deketin, jadi anak juga nggak ngerasa deket gitu. Jadi yang kita terima sekarang adalah apa yang kita tanam dulu ya. Kita tanam bagaimana hasilnya nanti. Ya. Tapi kan lagi capek, ya itu resiko kita. Bagian resiko kalau kita kerja di kota besar, pergi-pergi pulang udah begitu. Itu yang dekatnya Mas Pak. Yang dekat. Kalau yang jauh lain lagi ya. Tapi jawabannya nanti. Oke. Pemirsa, semakin menarik perbincangan kita sama Mas Fathuri. Kita break sebentar. Indonesia terletak pada daerah tropis yang memiliki curah hujan yang sangat tinggi, sehingga beraneka jenis tumbuhan dapat tumbuh di Indonesia. Indonesia dikelilingi lempeng tektonik sehingga pegunungannya kaya akan mineral. Daerah perairan di Indonesia kaya sumber makanan bagi berbagai jenis tanaman dan hewan laut, serta mengandung berbagai jenis sumber mineral. Akan tetapi, mengapa masih banyak orang miskin? Video ini akan mengangkat tema pentingnya pendidikan dalam memajukan bangsa Indonesia. Jumlah penduduk miskin Indonesia tahun 2013 mencapai 28,55 juta orang. Selidik punya selidik, salah satu penyebab mengapa penduduk Indonesia masih banyak yang miskin adalah karena jumlah pelajar Indonesia yang melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi masih sedikit. Kemana mereka? Kebanyakan dari mereka lebih memilih langsung bekerja. Mereka tidak mau berusaha lebih keras dan tidak sabar untuk segera mendapatkan uang. Biasanya mereka yang berputus asa dalam mencari pekerjaan akan menjadi pengemis di jalanan. Jika ingin mendapat penghasilan besar, mereka pergi ke Arab Saudi menjadi TKW. Itulah yang terjadi di Indonesia sekarang.
Lalu apa yang harus kita lakukan? Simpel saja, sekolahkan anak-anak kita ke jenjang yang lebih tinggi. Mari kita terbang sebentar ke negeri Korea. Dulunya, dari segi kesejahteraan, negara ini setara dengan Indonesia. Dalam 4 dekade, Korea Selatan berubah cepat dari negara termiskin menjadi salah satu negara paling kaya dan tercanggih di dunia. Salah satu kunci rahasianya adalah peningkatan kualitas SDM dengan tidak ada lagi cara lain selain pendidikan. Mereka membuktikannya. Lalu, tunggu apa lagi? Kembali bersama saya Maifil Eka Putra dalam online talkshow ZTV dalam tema menjadi orang tua hebat di era milenial. Masih bersama narasumber kita, Mas Faturi Rosidin. Tadi kita udah bercerita Mas Fat tentang bagaimana memanfaatkan waktu ya yang berkualitas bersama anak. Kalau kita sibuk, belum subuh kita udah harus bangun, bikin kesibukan bersama anak. Terus juga ketika pulang kerja, walaupun capek, kita usahakan menonaktifkan gadget kita bersama anak untuk bercengkrama. Nah, ini bagaimana kalau orang tuanya berada di antara itu? Kalau artinya orang tuanya tidak di rumah. Nah, yang di ya mungkin di kantor dulu nih ceritanya. Kalau jadi rentang waktu pagi sampai malam pulang itu apa yang harus dilakukan orang tua? Ya, dengan anak itu memang penting itu komunikasi. Ya. Zaman dulu mungkin susah, zaman sekarang kita komunikasi kan sebenarnya jauh lebih mudah. Ya. Jadi sempatkan juga di hari-hari, di jam-jam kita kerja itu untuk juga kontak dengan anak. Ya, telepon. Sekarang bisa telepon, bisa video call gitu. Dan pertanyaan jangan pertanyaan klasik gitu. Telepon, udah makan belum? Udah sholat belum? Apa lagi? Udah belajar belum? PR udah kerjaan belum? Bayangin kalau setiap pertanyaan itu kan anak kan bosan gitu, malas aja tanya lagi begitu ya. Dari ayah paling nanya PR gitu. Jadi pertanyaan diganti. Ya. Contohnya kayak apa? Contohnya gini. Jadi jangan pertanyaan menyelidik, jangan pertanyaan ngechat, pertanyaan yang bisa menggali pengalaman. Misalnya gini. Tadi gimana di sekolah? Seru nggak? Gitu. Iya. Oh seru ya. Apa yang seru? Ya, pertanyaannya seru nggak? Ngapain aja? Ada teman kamu yang unik-unik nggak? Tadi pelajaran ada yang bikin kamu kaget nggak? Jadi hal-hal yang jadi jangan pertanyaannya jawabannya yes or no gitu. Pertanyaan yang kemudian bisa eksplorasi. Kadang-kadang justru dari situ kita anak saya mulai temenan sama si A. Si A dulu tuh yang biang kerok yang suka ngerokok di kelas gitu. Iya. Gitu itu dah. Kenapa kita bisa? Karena pertanyaan yang jawabannya panjang gitu. Ya. Itu juga nanti akan membuat kita dapat informasi banyak tentang siapa temannya, aktivitasnya ngapain aja. Gitu. Yang kedua adalah pertanyaan-pertanyaan terkait dengan refleksi gitu. Contohnya waktu kamu pelajar olahraga kemarin kan katanya kamu capek tuh. Gimana yang sekarang ini? Apa yang kamu rasain begitu habis olahraga? Nah, perasaannya. Ada yang bikin kamu capek lagi nggak? Ada yang bikin kamu. Nah, jadi yang ditanya adalah hal-hal yang sifat aktivitas. Dengan begitu, anak itu jadi senang gitu. Apalagi anak SD-nya begitu SD. Wah, itu keluar semuanya gitu ya. Iya. Nah, jadi kita perlu kontak, tapi tadi jangan kemudian gayanya gaya menyelidik. Karena nggak enak, apalagi anak SMA ditaruh begitu ya. Lebih parah lagi. Ditanya PR gitu kan nggak enak banget jam segitu masih di sekolah misalnya kan. Iya. Nah itu paling tidak komunikasi tetap bisa berjalan dan bangun hubungan bukan hanya sekedar untuk mengecek aktivitas rutinnya. Gitu dah. Iya. Nah kalau yang ayahnya kerja di luar daerah Pak Mayato. Gimana kalau ayahnya kerja di luar daerah? Maka komunikasi memang tidak ideal, ya, tidak ideal. Tapi itu kan bagian dari risiko kita, bagian dari tanggung jawab
kita terutama para ayah mungkin ya yang tidak satu rumah karena luar kota mungkin pulang sebulan sekali atau seminggu sekali, maka memanfaatkan waktu itu tetap penting dengan cara tadi prinsipnya sama ya, kontak. Kalau anaknya banyak gimana? Anaknya 3, 4 masing-masing dapat porsi gitu. Jadi orang tua itu harus tahu seharian anak itu ada masalah apa, ada isu apa. Bisa dimulai dengan teleponnya sama ibunya dulu. Anak-anak gimana hari ini, ada kejadian apa, biar ada bahan omongan sama anak. Udah selesai, oke, coba sama yang si sulung, gimana tadi olahraganya, katanya kamu jatuh ke got. Nanya begitu-begitu, jangan tanya PR-nya gimana gitu. Nah dia, waduh malu banget, cerita ngapa itu, cerita sekedar nyeritain gimana malunya jatuh di got. Udah cukup, kadang 10 menit cuma cerita doang, selesai gitu. Nanti besok ada tema lagi yang lain. Ya, coba anak yang kedua, jadi di satu hari kita misalnya malam hari atau pagi hari nelpon bisa 1 jam, tapi tiap anak itu dapat sesuatu. Dapat porsi ya. Dapat porsi. Itu baru dari sisi waktu. Yang kedua adalah peran. Buat para ayah itu kan adalah, jadi peran ayah itu harus tidak boleh hilang sebagai pengambil keputusan, sebagai pemimpin keluarga. Jadi para ibu di rumah juga perlu membantu ayah supaya posisi sebagai kepala keluarga tetap, dan pengambil keputusan itu tetap ada di ayah. Ya misalnya anaknya minta dibelikan apa, ya udah kamu nanti malam bilang sama ayah ya. Nah, jadi ayah tetap diposisikan sebagai pengambil keputusan. Kenapa? Ini penting supaya anak punya mindset bahwa dalam keluarga itu ada pembagian peran, dan laki itu harus mengambil peran sebagai laki-laki juga gitu. Pemimpin ya. Jadi kehadiran ayah itu jadi penting gitu. Nah banyak ayah-ayah yang kemudian perannya sangat berkurang, hanya sekedar sebagai mesin ATM. Ngobrol duit sama bapak, di luar urusan uang sama ibunya. Masya. Ya. Nah ini yang perlu diperbaiki. Itu yang kata Mas Fat tadi, sayap harus seimbang ya. Harus seimbang. Nah begitu ada waktu pulang ke rumah, maka yang paling utama adalah anak ini harus dapat kesempatan untuk bisa punya waktu istimewa dengan anak. Contohnya, setiap kali pulang ke rumah, kalau luar kota kan pulang ke rumah pasti relatif beberapa hari ya. Kan 1 minggu lah bagi yang pulangnya bulanan gitu. 1 minggu itu kalau bisa tiap anak itu dapat porsi jalan bareng ayah. Ya. Jadi jalan bareng, entah ke toko buku, entah makan di luar, entah kegiatan apa gitu. Dan khusus untuk anak-anak yang sudah mulai remaja, ada yang namanya me time, waktu khusus bersama ayah. Nonton berdua, bapak sama anak perempuan yang udah ABG. Mau pengen nonton apa malam ini? Ya, nanti kalau ayah pulang, ini ya boleh nggak nonton? Ini ada film baru. Oh boleh, tapi berdua aja ya, jangan aja adik. Saya karena adik gini, gitu. Jadi pembicaraan nanti lebih intim. Nah, baik anak laki-laki, anak perempuan perlu ada waktu khusus untuk bersama ayahnya. Ya, itu kalau konteksnya ayah di luar kota, biasa kan di luar kota ayahnya ya, ibunya anaknya sama ibunya gitu. Jadi nanti ada kedekatan, apalagi untuk usia-usia remaja tadi. Nah, banyak masalah-masalah sebenarnya bisa diantisipasi di awal karena tahu anak ini lagi punya masalah, karena ngobrolnya begitu. Karena banyak orang nggak tahu anaknya punya masalah karena jarang ngobrol yang begitu. Gitu. Anak akhirnya kalau biasa diinterogasi nggak akan cerita kalau punya masalah. Takut ya? Takut, ntar bikiniin gitu. Ya, itu untuk yang orang tua luar kota. Di luar kota. Nah, masa pandemi ini Mas Fat, itu kan alhamdulillah ya, sebenarnya bagi anugerah juga bagi orang tua, mungkin juga cobaan ya, bekerja dari rumah, artinya anak-anak juga sekolah dari rumah. Nah, waktu yang berkualitas ini, itu orang tua harus ngapain bersama anak-anaknya? Kan banyak yang confused ya, bingung, sekaligus jadi guru kan. Nah gitu, Mas Pak mungkin bisa memberi arahan tentang ini. Iya, memang ketika work from home, memang bukan berarti bahwa ayah ibu nganggur gitu ya. Kadang kan di rumah juga sambil meeting pakai online, kadang masih mengerjakan laporan gitu. Tetap memang tidak 100% waktunya bisa fleksibel. Tapi dibandingkan dengan ketika work from office, pasti waktunya relatif lebih mungkin. Misalnya jam-jam istirahat, jam 12 sampai jam 1 itu kan jam-jam kosong. Biasanya kita nggak di rumah, sekarang ada waktu makan bareng anak. Itu manfaatkan untuk jam-jam itu. Yang kedua,
Dulu kita ada perjalanan kantor pulang PP. Nah, sekarang nggak pakai perjalanan karena kerja di rumah. Artinya dari jam 5 kita bangun sampai nanti jam 8 mulai kita kerja online, itu kita 3 jam. 3 jam itu sangat luar biasa. Dan jam 5 selesai, anggaplah jam 5 selesai atau maghrib paling nggak kita sudah selesai dengan Kerjaan kantor. kantor meskipun WFH ya. Kan maghrib sampai malam kita punya waktu banyak. Iya. Jadi relatif meskipun kita pokoknya tidak berarti kita nganggur, tetapi Iya. jauh lebih punya banyak waktu untuk anak-anak di rumah. Nah, sekarang pertanyaan udah bagus nih. Apa yang harus dilakukan gitu ya? Saya dengan teman-teman komunitas pendidikan akil balik ini sering diskusi juga untuk kemudian merumuskan apa sebenarnya dibutuhkan oleh anak-anak. Maka keluarlah yang namanya kurikulum pendidikan akil balik. Kenapa saya cerita historinya begini? Anak-anak hari ini usia balik makin cepat. Ya. Anak zaman dulu mungkin baliknya umur 15 tahun, 14 tahun, makin lama makin pendek. Anak-anak sekarang 9 tahun udah balik. Biologisnya Ya, ada. biologisnya makin cepat. Ya, saya membedakan antara balik dengan akil. Balik itu adalah kematangan fisik yang penyebabnya lebih banyak karena hormon, karena nutrisi, itu karena nutrisinya bagus, kadang overnutrisi, jadi lebih cepat baliknya. Ditambah tayangan-tayangan dewasa yang kemudian terpapar ke anak, ya. Makanya kalau dulu mulai turun 12 tahun, 11 tahun, 10 tahun, bahkan 10 tahun sudah mulai balik yang perempuan. Usia balik kematangan fisik makin cepat. Tapi masalahnya usia kematangan Jiwa, mentalnya, mental. kedewasaannya makin lambat. Ya, zaman dulu anak-anak ya kalau sudah lulus SMA ya Dia udah matang ya. orang tua itu sudah menuntut, oke, kamu harus punya peran. Jadi mau nggak mau itu jadi orang dewasa tuh. Iya. Ya, Bisa karena bekerja. harus kerja sambil mungkin kuliah juga sambil kerja. Zaman dulu kan begitu. Iya. Jadi udah langsung kemudian jadi dewasa. Karena sekarang ya bahkan kuliah S1, S2 itu secara mentalnya banyak yang belum dewasa. Dewasanya kapan? Pada saat akhirnya udah selesai kuliah, masuk kerja, udah mulai dapat tugas begini-begini, mau sendiri baru mulai belajar hidup yang nyata itu kayak gini. Maka ada rentang waktu yang sangat panjang. Sudah balik tapi belum akil. Yaitu antara usia 10 tahun sampai 25 tahun. Jadi kebalik sekarang ya, balik akil bukan akil balik. Ya. Nah, balik yang belum akil ini masa-masa bahaya. Pertama, balik itu sudah punya hormon seksual. Ya, udah punya dorongan seksual, udah naksir sama temennya, udah ada ketertarikan, terangsang, tapi dia belum matang secara pikiran. Anak usia segitu begitu udah balik, udah pengen nyoba-nyoba kan, nyobain rokok, nyobain ini, tapi dia berpikir jangka panjangnya belum. Ya, anak udah pengen dianggap dewasa, nggak pengen diatur-atur, apalagi diajak kondangan. Pokoknya pengennya sendiri, tapi dia kadang belum mikir resiko gitu. Anak nggak pengen di telepon, nggak pengen diawasin, tapi dia belum bisa dilepas. Nah, masa-masa usianya kemudian orang tua makin parno gitu, karena anak sudah ngerokok belum ya, udah pacaran belum, kan makin parno nih. Iya. Anak karena makin parno, makin sering nelpon, makin sering ngecek. Anak digituin makin berontak. Maka konflik-konflik dengan orang tua dimulai di masa-masa remaja itu. Ya, nah maka apa penyebabnya? Penyebabnya adalah akilnya itu makin lama, dan akil itu babnya adalah bab mendidik. Kalau balik itu babnya ngasih makan. Asal nutrisi yang cukup pasti balik gitu. Iya. Ya. Tapi kalau akil nggak bisa ngandelin nutrisi, itu harus ngandelin bagaimana didikan orang tua dan guru. Itu makanya dibikin kurikulum itu. Ya, betul. Nah, saya ambil penelitian. Ada penelitian di Amerika. Ya. Penelitian ini melibatkan 300 orang-orang sukses di Amerika. Ya, untuk melihat namanya Thomas Stanley yang meneliti, untuk melihat apa sih yang bikin orang sukses. Ya, ketemulah 10 besar. Sebenarnya ketemu 100 faktor. 100 ranking faktor. 10-nya ada, ya. Nah, ranking 1 apa? Orang sukses itu pertama syaratnya, ternyata rata-rata mereka 300 orang ini adalah jujur. Kejujuran Jujur. itu paling penting. Jadi kalau nilai kejujuran nggak ditanamkan di rumah oleh orang tua, maka peluang anak sukses makin kecil. Yang kedua apa? Disiplin. Rata-rata orang sukses itu orang-orang yang disiplin.
Maka disiplin harus masuk dalam kurikulum di rumah. Yang ketiga adalah interpersonal skill, kemampuan bergaul. Bisa deket sama orang lain, bisa cepet akrab, bisa masuk ke lingkungan yang baru, nggak grogi kalau ketemu orang asing gitu. Itu interpersonal skill. Ya, ini harus masuk kurikulumnya. Dan nggak ada pelajaran di sekolah kan? Di keluarga ya. Ya, di keluarga itu. Kemudian apa? Bekerja lebih keras dari orang lain. Ya, kerja keras itu penting. Jadi dorong anak untuk dapat nilai bagus, tapi yang bikin sukses bukan nilai bagusnya, tapi perjuangan dan nilai itu. Ya, nggak gampang nyerah itu yang bikin sukses. Iya. Kemudian mencintai apa yang dikerjakan, maka anak-anak itu harus punya minat. Kalau nggak punya minat, kerja sekedar kerja, ya adanya lowongan gini doang Pak, ya sudah saya kerja. Tapi sebenarnya nggak punya minat gitu. Maka banyak anak-anak hari ini, even milih jurusan kuliah aja masih bingung. Kuliah apa ya? Kamu pengennya apa? Nggak tahu. Nah, itu untuk mendidiknya bagaimana supaya itu ada maksud pilihan? Jadi maksud saya, kurikulumnya banyak. Nah, saya lanjutkan segini. Jadi ada banyak, termasuk misalnya kemampuan presentasi, kemampuan meyakinkan orang lain, kemampuan menjual ide, itu masuk 10 besar. Ya. Nah, di riset yang sama kemudian ada IQ ranking berapa? IQ ranking 21. Maksud saya berarti, kalau anak kita IQ-nya sedang-sedang aja, asal 10 besarnya yang Ada? itu ada, pasti sukses gitu. Di sekolah favorit itu ranking 23. Lulus dengan nilai terbaik itu ranking 30. Maksud saya, hal-hal akademik itu ternyata rankingnya itu di atas 20. Tapi yang terkait dengan karakter, terkait dengan soft skill itu 10 besar. Maka kalau hari ini kegiatan daring anak-anak belajar di rumah, fokusnya adalah pada akademik, melupakan yang 10 besar, kebalik. Saya nggak bilang akademik nggak penting, enggak. Iya. Tapi hari ini orang tua itu parnonya kalau PR-nya belum dikerjain, parnonya kalau PR-nya belum dikumpulin, ngecek di grup anak saya belum selesai, oh dikejar-kejar, dibantuin gitu. Sementara hal yang 10 besar luput dari perhatian. Maka saya mengajak, mari jadikan kesempatan kita di rumah sama anak ini untuk menjadikan 10 hal ini masuk kurikulum. Saya kemudian simpelkan menjadi 6 kurikulum. 6. Ya, yang pertama adalah kurikulum kemandirian. Mandiri. Jadi manfaatkan waktu di rumah untuk membuat anak-anak itu dilatih jadi mandiri. Oke. Yang kedua adalah tanggung jawab. Ya, jadi tanggung jawab harus ditanamkan karena itu yang bikin anak dewasa. Gitu. Yang ketiga adalah problem solving. Kemampuan memecahkan masalah. Ya. Kadang dikit-dikit nanya, ayah aku harus ngapain? Iya. Bunda aku harus gimana? Aku disuruh gini-gini, gimana caranya ya? Karena Pak nggak diajarin problem solving. Ya. Yang keempat adalah jadi kemandirian, kemudian tadi tanggung jawab, problem solving, berorganisasi. Nanti kita bahas satu ya, organisasi. Yang keempat, yang kelima adalah kurikulum entrepreneurship dan mencari nafkah. Iya. Ya, ini penting karena mencari nafkah itu bukan bab tentang apa ya. Pokoknya kan udah kuliah pasti kerja dapat, bukan soal itu. Ya, tapi struggling kemudian mau untuk melakukan mencari cara supaya dia bisa survive secara ekonomi itu harus dilatih dari awal. Iya. Yang terakhir adalah kurikulum untuk melatih keahlian. Skill jadi ya. 6 personal skill ya. Nah, kita coba bedah ya. Oke. 6 ini dah. Yang pertama kemandirian. Kemandirian ini penting ya. Tolok ukurnya adalah gini. Nanti kalau anak-anak kita kuliah nggak satu rumah, kira-kira dilepas. Kalau sekarang anak udah bisa belum? Ya. Jadi harus dipikir sampai ke sana ya. Harus berpikir sampai ke sana. Banyak orang tua orang yang, anak saya kayaknya belum siap deh kalau kos sendiri. Apalagi di luar negeri gitu, wah kebayang. Dan itu lagi rumah kemandirian, sesuai dengan usianya. Ya. Usia anak prasekolah itu kemandiriannya apa? Namanya self help. Self help. Udah bisa makan sendiri, nggak perlu disuapin. Udah bisa mandi sendiri, nggak perlu dimandiin. Udah bisa milih baju sendiri. Hal-hal yang basic. Itu prasekolah. Itu prasekolah. Umur 6 tahun harus sudah selesai. Jadi kalau ada anak umur 7 tahun masih mandi, masih diomel-omelin, ayo mandi, bangun tidur masih diojok-ojokin gitu, gosok gigi masih di ini, berarti belum selesai kemandirian di usia prasekolah. Oke. Nah, coba cek anak-anak kita, kalau kita punya anak usia prasekolah, udah selesai belum PR kemandirian di usia itu?
Mm-mm. Kalau usia SD, nambah. Dia harus sudah selesai dengan PR pertama tadi, plus kemandirian adalah ngatur kebutuhan sendiri. Ya, Mm-mm. belajar nggak perlu diingetin. PR nggak perlu dimarah-marahin dulu. Mm-mm. Buku udah disiapin sendiri. Ya, ke sekolah dia udah rapi sedikit. SD itu harus sudah bisa. Mm. Ya, pasti bertahap lah, nggak mungkin kelas 1 udah begitu. Iya. Paling nanti di kelas 4, 5, 6 itu udah selesai PR itu. Mm-mm. Kenapa? SMP nanti PR lebih banyak lagi. SMP dia mulai mengelola aktivitas sosial. Mainnya udah di luar, Iya. udah main sepeda, udah punya geng, udah ekskulnya banyak. Maka dia harus bisa kemudian berinteraksi dengan dunia luar, dengan teman-temannya. Mm-mm. Kalau dibullying gimana dia cara ngadepinnya? Kalau diledek temennya dia bisa bertahan apa enggak gitu. Mm-mm. Kalau nggak punya temen dia bisa gaul apa enggak. Itu PR anak-anak SMP. Mm-mm. Kalau dia ngatur sendiri aja belum selesai, nanti tambah stres Tambah stres. gitu ya. Iya. Nah, jadi sampai SMP itu urusan kemandirian udah selesai. SMA Yes. udah Mm-mm. nggak isu soal kemandirian harusnya. Udah mandiri bener ya. Mandiri. Jadi Ah. anak mandiri itu maksimal umur 15. Maksimal umur 15. Yang kedua adalah Tanggung jawab. Tanggung jawab itu beda dengan tugas. Kalau tugas itu begini, nah itu kamar kamu beresin sekarang. Masa mau berangkat sekolah berantakan begitu, beresin dulu. Itu namanya tugas. Mm-mm. Kalau tanggung jawab itu begini, nah kamu kan udah gede, Mm-mm. mulai besok sebelum berangkat sekolah, kamu rumah harus sudah rapi ya. Kamu ngerapain sendiri, terserah caranya gimana, jam berapa kamu ngerapiin. Pokoknya sebelum berangkat sekolah udah selesai. Mm-mm. Tanggung jawab yang dipegang adalah ujungnya, hasilnya. Mm-mm. Tapi nggak dioprek-oprek. Mm-mm. Kalau tugas itu dioprek-oprek, digesah-gesah, Mm-mm. disuruh-suruh gitu Iya. ya. Nah, anak-anak itu harus dilatih dengan tanggung jawab. Supaya apa? Supaya dia bisa ngatur diri sendiri. Kenapa banyak anak masih udah SMP, SMA masih Mm-mm. belum harus diingetin karena dia belum punya tanggung jawab. Tanggung jawab itu harus dilatih dan di rumah itu kesempatan lah tanggung jawab. Caranya bagaimana? Pertama, libatkan anak dalam tugas-tugas bersama di rumah, tugas rumah tangga. Iya. Dibagi tugasnya. Dibagi, siapa yang nyuci piring, Mm-mm. siapa yang ngepel, siapa yang nyapu, Di rolling gitu ya. di rolling, dibagi-bagi. Heeh. Itu akan menumbuhkan tanggung jawab. Ya, tentu nah, ada cara komunikasi supaya anak-anak nggak merasa dipaksa. Iya. Nah, Tuh. saya di rumah, semua pekerjaan rumah kecuali masak itu yang ngerjain anak-anak. Hmm. Jadi mulai nyapu, ngepel, nyuci piring, nyuci baju, nyetrika pakaian, nyiram tanaman, semua bekerja itu anak-anak Iya. bertugas. Ya. Dan mereka akan sangat menghargai pekerjaan kita. Yang ngepel ya, Iya, akan betul. mudah berempati. Banyak anak sekarang yang ibunya capek masak, capek ngepel, anaknya masih main game, asik. Dia nggak ngerasa. Nggak peduli ya. Kenapa? Karena nggak dilatih, gitu. Nah, tanggung jawab muncul dari apa? Dari tugas-tugas begitu. Mm-mm. Nah, nanti malam direview, gitu. Mm-mm. Ya. Jadi ini penting dengan membagi-bagi pekerjaan di rumah. Yang kedua, jangan men-take over tanggung jawab anak. Anak nggak ngerjain PR. Yang parah ibunya. Anaknya main game mulu tuh. Iya. Anak ibunya nanya di grup orang tua, nomor 2 jawabannya apa ya? Caranya gimana? Gimana sih syukurnya? Orang tua yang ngerjain ya, sekolah kan anaknya. Betul, betul. Nah, satu berarti anak nggak berlatih jujur. Mm-mm. Karena Melatih anak yang tidak ngerjain- jujur. Yang ngerjain orang tuanya. Mm-mm. Yang kedua, anak nggak berlatih tanggung jawab. Mm. Ya, justru bagian dari tanggung jawab adalah anak harus berani tanggung resiko atas perbuatannya. Itu kriteria tanggung jawab. Iya. Mau Aku kalau ngerjain PR, nilaiku jelek. Kalau ngerjain PR, aku dihukum di sekolah. Itu tanggung jawab. Nah, kalau semua tanggung jawab di take over orang tuh, anak nggak pernah latihan. Iya. Ya. Nah, bertahap gitu. Jadi mulai SD anak sudah bisa dilibatin dengan tanggung jawab. Mulai SD, ya, sampai nanti SMP, sampai nanti SMA. Tanggung jawabnya pasti makin besar. Iya. Ya, saya kalau tugas keluar kota, saya bilang anak tertua saya. Ya, sekarang udah SMA. Sejak SMP saya bilang, nah, kalau ayah keluar kota, kamu kepala keluarga. Dalam Islam, ketika ayah keluar di rumah, maka kepala keluarganya bukan ibu loh. Kepala keluarga adalah laki-laki paling dewasa, paling tua. Saya bilang sama anak saya, kamu kalau ayah nggak ada, kamu jagain adekmu. Iya. Kamu yang wajib pastiin adekmu sudah sholat, sudah begini. Kamu harus jagain ibu.
Saya ngomong begitu ke anak laki-laki saya yang paling gede. Jadi dari SMP dia udah ngerasa pekerjaanku tanggung jawabnya besar gitu. Iya. Nah, ini penting untuk melatih mental tanggung jawab. Ya. Ini menarik sekali, Mas Pat. Kita break sebentar. Oke. Kita nanti masuk ke segmen ketiga. Segmen 3 itu samping mendalami yang sekarang, kita membacakan pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa. Ya, kita rehat sejenak. Halo semua, apa kabar? Pada kesempatan kali ini, saya sebagai perwakilan yang ditunjuk akan menjelaskan tentang Dikdaya Publika. Apa itu Dikdaya Publika? Dikdaya Publika merupakan perusahaan jasa media bisnis komunikasi dan pemasaran yang berbasis di Jakarta. Kami memberikan pelayanan terpadu yang secara khusus diberikan untuk merencanakan sekaligus membangun nilai bisnis Anda. Layanan khusus ini dapat dimulai dari ide besar yang simpel dan unik, proses eksekusi ide, tahap sentuhan penyuntingan, hingga kemasan produk layanan. Kami berikan secara sistematis sehingga dapat memberikan pekerjaan yang hebat dan hasil yang dikemas secara terbaik. Kami menawarkan berbagai layanan media komunikasi dan pemasaran seperti harapan dan target Anda. Mulai dari desain grafis, periklanan, penerbitan, percetakan, komunikasi digital, media sosial, outdoor media, web design, produksi video kreatif, dan MICE. Berikut merupakan contoh produk-produk yang telah kami buat. Bagaimana? Anda dapat mengunjungi sosial media kami untuk informasi lebih lanjut, atau dapat menghubungi kami melalui nomor berikut ini. Sampai jumpa lagi, kami tunggu kerjasama dari Anda. Salam dari Dikdaya Publika. Saya ingin memperkenalkan satu konsep, Bapak Ibu semuanya, yang namanya filosofi supir angkot. Supir angkot kalau keluar dari tempat mangkalnya, ya, mau pergi ke terminal tujuan, maka supir angkot harus tahu lokasi terminal tujuannya di sebelah mana. Bayangin Bapak Ibu, kita di pinggir jalan nyetok angkot, nanya, Mas, ini ke Senen nggak? Saya juga nggak tahu, Mas. Udah naik aja lah, kita cari bareng-bareng. Kira-kira naik Pak? Nggak akan naik, kenapa? Nggak jelas ini mau kemana. Supir angkot kalau dia pengen dapat setoran banyak, dia harus tahu di mana terminalnya. Kalau sudah clear di mana terminalnya, dia tahu halte-haltenya di mana yang banyak setoran. Betul? Nah, sekarang bayangkan ketika dia keluar baru sampai halte pertama, mau masuk halte kedua, ternyata ada demo. Demo bakar-bakar ban, rusuh. Supir angkot punya dua pilihan. Diam di tempat nunggu sampai demo selesai, nggak tahu sampai jam berapa, atau cari jalan tikus yang penting sampai terminal. Biasanya supir angkot pilih opsi yang mana? Yang kedua, cari jalan tikus. Tikusnya nggak pernah lewat di situ ya. Ini tikus dicari-cari. Cari jalan tikus. Apa artinya? Supir angkot di kepala dia adalah saya harus ke terminal. Dan kalau ada halte yang mengganggu sampainya dia ke terminal, halte ini harus kita korbankan. Gitu kan? Jadi lebih baik mengorbankan halte daripada mengorbankan terminal, karena tujuannya terminal. Bapak Ibu, hidup kita juga begitu. Kita hidup, kita harus tahu terminal kita di mana. Tiap orang mungkin punya definisi beda-beda. Mau kemana terminalnya? Ya. Dan nanti kita tahu kalau terminal sudah clear, halte-haltenya mana? Kira-kira karir, uang itu ada di mana? Ya, apakah itu halte ataukah dia terminal hidup kita? Inilah filosofi yang pertama. Maka pertanyaan pertama, kalau kita ingin mengalign antara
kehidupan karir kita dengan spiritual kita, maka pertanyaan pertama adalah apa, di mana terminal kita. Kalau bahasa, kalau Bapak Ibu pernah ikut pelatihan Seven Habits, itu ada istilah begin with the end in mind. Bapak Ibu, kalau kita keluar rumah harus jelas dulu mau kemana di kepala. Hari Minggu naik sepeda keluar rumah, saya mau ke alun-alun, saya mau ke Monas, mau ke Senayan. Begitu ketemu teman kita mau kemana? Mau ke Senayan, ikut yuk. Mana? Tanah Abang? Enggak, saya mau ke Senayan. Karena jelas tujuannya. Bayangkan hari Minggu kita nggak punya tujuan, daripada pusing di rumah sepedaan, tapi nggak punya tujuan. Ketemu sama teman kita, mau kemana? Kayak jalan aja. Ikut yuk. Ikut kemana? Tanah Abang. Karena kita nggak punya tujuan. Ayolah daripada nganggur. Ya. Jadi hidup harus punya tujuan. Begin with the end in mind. Jadi langkah pertama adalah tentukan terminal hidup kita. Kembali lagi bersama saya Mayfil Kaputra dalam online talkshow ZTV dengan tema menjadi orang tua hebat di era milenial. Masih bersama narasumber kita Pak Mas Faturi Rosidin. Ya, mohon maaf. Tadi kita bicara ada 6 kurikulum penting yang harus ditanamkan di rumah di masa pandemi ini. Ya, 2 kita sudah bahas tentang kemandirian dan tanggung jawab. Nah, mungkin Mas Fat bisa lanjutkan ke yang ketiga. Jadi kemandirian, tanggung jawab yang ketiga adalah kurikulum berorganisasi. Salah satu dari 10 besar tadi surveinya Thomas Jeffrey itu adalah kemampuan leadership. Ya, orang-orang dengan kemampuan leadership itu punya peluang yang lebih besar untuk sukses dibandingkan mereka-mereka yang tidak punya kemampuan leadership. Leadership itu dibangun ketika kita berorganisasi. Jadi doronglah anak-anak untuk aktif dalam kegiatan organisasi. Jangan cuma pulang sekolah, bolak-balik sekolah rumah. Kampus juga begitu. Saya sering bilang sama mahasiswa, jangan hidup kalian itu dari kelas, perpus, kantin, kelas, perpus, kantin. Itu aja. Hidup itu nggak menarik gitu. Dan banyak ilmu di luar. Salah satunya adalah di kegiatan organisasi. Ya. Nah, bagaimana? Apakah bisa di rumah dilakukan? Sangat bisa. Saya ambil contoh di rumah saya misalnya. Tadi kan kerjaan di rumah saya bagi-bagi. Tapi saya bikin organisasinya. Anak paling tua saya tunjuk sebagai manajer urusan rumah. Ya. Adik-adiknya sebagai timnya. Jadi saya bilang kalian satu tim ya. Kakak jadi manajernya. Saya jelasin tugasnya ini. Nah, silakan bagi-bagi tugas. Mereka bikin rapat. Bikin rapat, bagi tugas. Aku nggak, masa aku lebih banyak. Nah, ketika kemudian konflik, ada yang nggak setuju, ada yang terlalu berat, itu si kakak belajar leadership. Oke, dia harus mempertimbangkan aspirasi adiknya. Ketika adiknya misalnya lagi ada kegiatan, harusnya udah nyapu, ternyata nggak sempet karena ada tugas. Siapa yang harus men-take over? Itulah organisasi gitu. Nah, dengan begitu sebenarnya banyak hal yang kita bisa lakukan untuk melatih anak-anak organisasi. Bagaimana menjadi leader, bagaimana menjadi follower. Gitu. Termasuk ketika ada masalah, gimana nyelesainya? Nanti masuk kurikulum keempat, problem solving. Ya. Nah, atau misalnya kita ada arisan keluarga besar, itu bisa dilakukan untuk menjadi saran anak belajar organisasi. Panitianya anak-anak aja semua. Siapa yang tugasnya bikin acara? Siapa yang tugasnya konsumsi? Mulai dari belanja, nemenin ibunya, masak, sampai nanti nyiapin. Siapa yang kemudian nyiapin perlengkapan, pinjam kursi, pinjam alat-alat ke RT. Nah, itu bisa dijadikan sebagai sarana. Nah, saya pakai itu di rumah juga. Termasuk kalau mau liburan, kan tiap tahun keluarga saya itu punya planning berlibur keluar kota, tahun sekali. Ya.
idenya saya minta anak-anak, oke kalian silakan usulin mau kemana, usulin mau kemana, ngapain aja di sana, nginepnya di mana, butuh duit berapa, hitungin ya. Mereka browsing, dia searching mau ke sini, misalnya ke Jogja, lokasinya ini alasannya, nanti presentasikan ke saya dan istri gitu. Butuh biaya berapa, dihitung. Kalau mau pakai mobil, pakai bensin dong, bensinnya berapa ya? Emang seliter berapa? Saya kasih tahu, dihitung. Oh, PP kita butuh sekian liter, duitnya segini. Nginepnya di mana? Dia cari di online kan banyak tuh. Oh, nginep ada yang murah segini-segini dan lain-lain. Jadi mereka belajar mengelola, mengarrange sesuatu, ya. Nah, dipresentasikan, pas disetujui, butuh duit berapa? Misalnya 5 juta. Saya bilang, oke, ayah sediain 3 juta, 2 juta kita cari duit bareng-bareng. Masuk kurikulum tadi entrepreneurship. Jualan bareng di pasar. Jualan pas orang olahraga hari Minggu, kita jualan tuh. Gorengan, jualan ini. Saya sama anak-anak. Buat apa? Bukan soal kita nggak punya duit, tapi ini penting melatih anak bahwa untuk mendapat sesuatu itu butuh effort. Jadi anak itu nggak malu untuk kemudian dicari uang gitu. Dan anak saya udah punya penghasilan sebelum pandemi ya. Misalnya anak saya punya anak yang kedua SMP. Ketika SMP kelas 1, dia udah buka bimbel. Ya, muridnya siapa? Anak-anak SD, kelas 4, kelas 5. Dia buka bimbel kelas 1 SMP, berdua sama temannya. Muridnya 15. Muridnya 10. Sekali datang 15.000. Dapatlah sekali pertemuan 150.000 bagi 2. Dia dapat penghasilan itu. Ya, kenapa dia mau? Karena udah terbiasa dari kecil saya latih begitu. Nggak usah malu, apalagi kalau itu sesuatu yang kita lagi butuh. Saya nggak pernah ngasih uang sejumlah kebutuhan mereka, selalu di bawah kebutuhan mereka. Anak butuh uang untuk keperluan apa, misalnya 200.000, saya kasih 100.000 kamu cari sendiri. Itu masuk kurikulum entrepreneurship tadi. Ya. Nah, kembali ke kurikulum organisasi itu penting untuk melatih itu. Kemudian kurikulum berikutnya adalah kurikulum tadi mencari nafkah, kurikulum entrepreneurship itu harus dilatih. Bukan berarti kita pelit sama anak. Justru kalau kita ingin anak sukses, kita latih dari sekarang gitu. Nah, banyak orang tua bilang begini, dulu ayah kerja sekolah sambil jualan buku, jualan es, jualan ini. Ayah kayak sekarang kamu enak, kamu nggak usah capek-capek kayak ayah. Udah yang penting belajar bener. Salah itu. Salah. Harusnya seperti kita dulu juga ya. Itu maksud saya. Lah ayahnya kan sukses gara-gara dia kerja keras. Anaknya nggak boleh kerja keras, kan salah. Ini mewariskan jalan sukses. Iya. Kan banyak orang ayah begitu kan. Jadi anak kerjanya apa? Makan, tidur, belajar, selesai. Dia nggak ngerti kerja keras. Gitu. Nah, gimana cara mereka dapetin itu? Tadi saya biasanya nggak ngasih 100% jumlah uang yang mereka butuhkan. Selalu di bawah kebutuhan mereka. Supaya apa? Supaya mereka cari mikir gimana cara aku dapat duit ya. Cara paling gampang adalah nabung. Ada uang saku, nggak dipakai, ditabung. Jadi akhirnya rajin nabung. Nah, saya naikin persentase mereka. Jadi nabung nggak cukup, mereka harus cari duit. Gimana caranya? Saya kasih peluang-peluang. Misalnya gini, ayah itu kalau nyuci mobil 35.000. Kalau kamu mau cuci mobil nanti kalau buat kamu aja. Dia mikir cuci mobil ya. Ya deh, nggak apa-apa deh cuci mobil. Memang nggak sebersih kalau di luar gitu. Tapi dia kerja keras dapetin uang segitu, itu bagian dari pelajaran hidup. Ternyata harus gini kerja keras loh. Iya. Gitu. Sampai nanti belajar fundraising, belajar arrange sesuatu gitu. Kalau perlu jualan online di usia SMP, SMA nggak apa-apa juga. Gitu. Iya. Nah, saya lagi men-challenge anak saya yang gede, mau nggak bikin pelatihan online, kamu jadi IO-nya. Bicaranya bapaknya nih. Kamu yang arrange, kamu bikin iklan, bikin pendaftaran. Nah, anak saya udah mau tuh. Anak saya yang kedua malah, dia mau jadi trainer PowerPoint, dia suka PowerPoint. Bi, aku mau bikin pelatihan berbayar. Gimana pelatihan apa? Aku kan jago PowerPoint, aku mau ajarin PowerPoint. Sama desain. Oke. Berapa kira-kira ya? Kalau 50.000 mahal nggak ya? Coba kamu tanya teman-temanmu, kalau ada pelatihan kira-kira berapa angkanya? Tapi dia kemudian mikir, aku bisa mencari uang, aku bisa create sesuatu, ya, aku bisa nanya sesuatu. Itu penting mental begitu, supaya apa? Nanti kita nggak bersama mereka udah bisa survive gitu. Nah, ini yang perlu diajarkan. Jadi tugas kita di rumah bukan sekedar nemenin belajar akademik. Itu harus, itu
nggak bisa ditawar lah. Iya. Tapi di luar itu banyak yang bisa kita kerjakan dan nggak ribet-ribet amat kok. Iya. Justru banyak pekerjaan karena tadi tuh kerjaan di rumah sekarang anak-anak semua yang ngerjain. Itu luar biasa. Mereka nggak ngeluh juga, maksudnya menikmati juga ya. Tapi dan mereka lebih rajin. Selesai jam 6 itu mereka harus siap-siap. Waduh, jam 8 aku ada kelas. Aku ngepelnya sekarang aja ya. Nyapu dulu, ngepel dulu, selesai supaya jam 8 udah siap di kelas. Udah sarapan, udah mandi gitu. Mereka akan atur sendiri. Nah, kemampuan untuk mengelola tugas-tugas sendiri, kebutuhan sendiri, itu yang harus diajarkan. Ilmu untuk bertahan hidup. Ilmu untuk survive di masa depan mereka. Nah, di dalam masa-masa pandemi sekarang ini, kita itu punya kesempatan melakukan itu. Yang mungkin susah kita lakukan kalau nggak libur gitu. Kalau anak-anak sekolah kita susah. Susah ya. Kira-kira gitu udah dari kurikulum yang 6 tadi ya. Oke, sekarang kita mungkin masuk ke pertanyaan Mas Fat. Ada beberapa pertanyaan udah masuk ke online chatting kita. Yang pertama dari Mbak Samsiah. Dia bertanya, Bapak saya cenderung pendiam. Mungkin karena faktor pekerjaan yang jarang interaksi sehingga dengan anak sepertinya terbawa ke rumah. Sebagai anak perempuan saya sering mencoba memulai pembicaraan, tapi bapak saya tetap cenderung diam. Saya jadi sungkan. Kira-kira bagaimana menyikapi ayah yang pendiam ini? Ini anaknya luar biasa nih, yang aware anaknya bukan bapaknya ya. Ada informasi nggak usia berapa ini yang anaknya ini? Mungkin di SMP, SMA? SMP. Ya, oke. Jadi bagaimana kalau sekarang ayahnya yang pendiam? Memang kita itu kan sifat-sifat itu sebenarnya juga diwariskan dari cara orang tua kita mendidik, ya. Banyak memang ayah yang pendiam, nggak ngerti mau ngobrol apa. Nah kalau anaknya, ini kalau sebagai anak nih kan yang nanya anak ya. Sebagai anak nanya gimana cara buka pembicaraan ya? Ya kita ngobrol hari-hari aja, jangan pakai tema gitu. Ngomong apa ya? Wajar-wajar aja, ya bantuin dong, aku ada PR misalnya, yang begitu, jadi natural aja, jadi nggak perlu harus dibikin tema gitu ya, diajak untuk kemudian ngobrol begitu. Nah, yang penting justru adalah orang tua nih justru ya. Orang tua memang hari ini ya, kita kan menjadi orang tua nggak ada sekolahnya, ya nggak ada orang tua sekolah jadi orang tua, sehingga memang kita harus mengupgrade kemampuan kita mendidik anak di usia kita yang sekarang. Sekarang usia 30, 40, ya udah di usia kita sekarang lah belajar. Hari ini nggak susah karena banyak sekali kita bisa lihat di YouTube, kita bisa lihat di kegiatan-kegiatan online, parenting sekarang banyak banget. Dulu kita harus datang, sekarang kita tinggal lihat di YouTube. Jadi mari kita belajar lagi untuk menjadi orang tua yang lain. Bukan karena kita hari ini kurang, karena memang kita tidak ada pendidikan khusus untuk mendidik anak itu. Jadi mengasah kemampuan lah ya. Kemampuan. Buat anak tadi Samsiah luar biasa. Kalau sudah punya keinginan gitu, gimana supaya kalau bapak saya pendiam, ajak ngobrol natural aja, ngobrol tentang sekolah, ngomong tentang rumah, tentang tanya, ayah kerja itu ngapain sih? Kalau aku pengen jadi kerjaan kayak ayah kan orang akunting ya. Akunting itu kerja apa sih ya? Mulai dengan pembicaraan yang sehari-hari aja. Gitu. Ya. Jadi mengalir aja berarti mengalir ya. Aja, nah, tidak harus pikirin temanya ntar ayah marah atau enggak gitu. Betul. Gitu ya. Oke, pertanyaan berikut dari Joko. Bagaimana dengan orang tua yang terlalu pakem aturan masa dulu nih? Ya, jadi dia terlalu melihat masa dulu yang sekarang sebenarnya banyak berbeda dengan kondisi sekarang. Nah, sementara anak-anak masa sekarang itu dipaksa untuk mengikuti aturan zaman dulu itu. Iya. Zaman dulu sama sekarang sebenarnya kuncinya itu sama sih. Zaman dulu, zaman sekarang mendidik anak itu kuncinya sama. Kayak tadi, mendidik anak menjadi dewasa di saatnya. Ya. Kan sebenarnya anak zaman dulu juga sama. Bahkan zaman dulu memang sebenarnya secara tidak sengaja kultur dalam masyarakat kita itu sudah bagus. Sebagai contoh misalnya di Minang, udah orang Minang ya. Di Minang itu kan ada anak-anak kalau udah SMA itu merantau. Setelah SMA merantau. Merantau itu kan bagian dari pendewasaan. Ikut sama kakaknya dagang apa, ikut sama jadi kenet Metro Mini,
Tapi itu akan mendewasakan. Itu kultur kan. Jadi Iya. anak kalau udah usia segitu pasti akan jadi dewasa. Iya. Karena dia mulai belajar tanggung jawab, belajar mandiri, belajar banyak sekali yang dipelajari. Ya, anak kalau udah mulai balik, kalau laki-laki tidurnya di surau, Iya. ya, bukan di rumah. Mm-mm. Itu belajar tentang laki-laki itu berarti harus sudah siap untuk kemudian berinteraksi dengan banyak Di luar. dunia di luar. Itu contoh. Di kultur-kultur lain juga begitu. Nah, di masyarakat-masyarakat yang lain pasti punya dan seluruhnya itu luar biasa bagus gitu. Nah, hari ini justru kita ini sudah jauh dari budaya kultur-kultur yang sebenarnya dulu secara pengasuhan pendidikan itu luar biasa. Nah, kita perlu belajar itu. Kembali ke soal pertanyaan tadi, gimana kalau ada orang tua yang terlalu ketat dalam hal aturan? Yang membedakan adalah gini, anak-anak milenial atau yang sekarang apalagi generasi Z-nya itu kan anak-anak yang udah jauh lebih kritis dibandingkan anak zaman dulu. Yang kedua, anak-anak sekarang itu pengetahuannya banyak karena dia gadget minded, jadi banyak info-info yang mungkin orang tuanya nggak tahu bahwa ada itu. Sehingga memang orang tua perlu belajar lebih dialogis. Apa itu Interaksi dialogis? ya berarti ya. Dialogis adalah bicara sama anak dengan keyakinan di kepala bahwa dia logis. Dia logis. Ya. Iya. Kalau kita pikir dia logis, berarti kalau dia ngomong sesuatu yang kita nggak masuk akal, kita tanya alasannya apa. Ya. Tapi kalau kita merasa kamu nggak logis, kita pasti bicara satu arah. Jadi memang kita perlu belajar untuk lebih banyak mendengarkan dari sisi anak. Nah, maka dalam komunikasi itu ada yang namanya komunikasi empatik. Apa itu komunikasi empatik? Dan ini perlu sekali dipraktekkan oleh banyak orang tua, terutama begitu anaknya udah mulai besar, di atas 10 tahun udah mulai harus banyak praktekin komunikasi empatik. Komunikasi empatik itu adalah gini, komunikasi yang bukan hanya informasi kita kasih, perintah kita kasih, tapi informasi yang kita ngasih kesempatan anak untuk ngomong banyak. Contoh, anak pulang sekolah tahu hari itu dia lagi ulangan. Ya, pulang sekolah tanya, berapa ulangannya? 5. Nah, begitu anak bilang nilainya 5, apa biasanya komentar orang tua apa? Bodoh. Kamu gimana sih makanya? Suruh belajar. Iya. Nonton TV mulu ini. Ngomong jawaban satu kata, itu ceramahnya 10 menit. Gitu kan? Iya. Nah, kalau kita yakin dia logis, kita, oke, kenapa 5 ya? Kita akan tanya balik. Kok bisa Dapat 5 gitu? Emang seberapa susah soalnya? Karena kita yakin dia logis, kita akan ngasih kesempatan anak untuk cerita. Iya ya, soalnya tadi itu kayaknya gurunya salah ngeliat jam deh. Masa? Ini biasanya kan kita ulangan 40 menit ya. Ini baru 20 menit udah disuruh kumpulin. Makanya stok kelas jatuh semua ya. Aku masih mending loh nilai 5. Temanku 3, 2. Aku ranking 1 ya. Beda kan ceritanya? Begitu kita dengar alasan begitu. Maksud saya mungkin nggak se-ekstrim itu, tapi maksud saya kasih kesempatan anak untuk menjelaskan. Hari ini banyak anak-anak itu malas ngomong sama orang tua. Kenapa? Karena satu arah. Ya, karena satu arah. Ngomong sebentar baru 5, udah ceramah. Udah tahu begini nggak usah ngomong, udah 5, diem aja. Kan gitu rata-rata. Ceramah 10 menit didengerin sama anak? Enggak, anak mikir kemana-mana. Udah tahu gini lo besok pulang-pulang udah main aja deh. Dia pikirannya ngelayang sendiri. Itu ceramah 10 menit, nggak ada yang masuk. Iya. Nggak didengar. Sana masuk kamar. Kamu pikirin tuh gimana caranya supaya kamu harus belajar lebih baik. Sampai di kamar apa dia mikir, aduh aku salahnya banyak sama orang tua. Begitu. Nggak akan. Sampai di kamar Main game. main game. Stres akhirnya main game. Maksud saya apa? Ngapain kita berbusa-busa ceramah kalau nggak didengerin? Nah, maka cara supaya dengerin adalah dengerin dulu. Seek first to understand, then to be understood. Dengerin dulu. Orang kalau didengerin, dia ngerasa dia dengerin, dia akan balik dengerin kita. Ya. Jadi kuncinya itu mulailah dengan lebih banyak berdialog, mendengarkan, dialog. Jangan buru-buru ngasih ceramah. Kan bawaan orangnya orang tua itu masih ceramah. Iya. Harus tahan dulu. Oke. Mudah-mudahan Mas Joko ini udah paham ini. Kemudian dari Malik Al-Fatih, adakah pola asuh zaman dulu yang masih relevan diterapkan sama orang tua milenial? Iya. Nah,
Nah, tadi sebenarnya sebagian sudah dijawab. Jadi pola asuh zaman dulu itu masih banyak yang sudah relevan. Yang pertama adalah orang tua zaman dulu tega. Ya, tega kan? Anak kerja, pulang kerja suruh ke sawah. Ya. Pulang kerja suruh nyari kayu bakar. Pulang kerja suruh ke pasar. Tega. Tapi cara begitu membuat anak-anak itu nggak cengeng. Anak-anak itu nggak cemen gitu. Anak-anak itu akhirnya dia struggle. Nah, melatih anak untuk bisa menghadapi masalahnya, salah satunya adalah cara kita harus banyak tega. Orang tua sekarang itu banyak yang nggak tegaan sama anak. Iya. Anaknya panasan dikit, lebay. Panas ya, kamu begini ya. Wah, biasa-biasa aja kali. Anak juga seneng-seneng aja gitu, lari-larian gitu. Hujan-hujan dikit, lebay gitu. Jadi kita itu hari ini banyak orang tua yang kurang tega. Kurang tega ya. Kalau kita ingin anak kita struggle, tegalah sama anak. Tega dalam arti kasih anak kesempatan untuk menanggung beban. Nah, itu kata kuncinya. Kasih kesempatan anak untuk punya tanggung jawab. Kasih kesempatan anak untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Jangan buru-buru di take over. Nah, zaman dulu yang begitu bagus. Ya itu yang kita masih bisa tiru untuk kita terapkan sekarang. Yang kedua adalah orang tua zaman dulu ya dia fokus dengan nilai, bukan nilai pelajaran, value-nya, kejujuran. Zaman dulu itu kan luar biasa penting banget. Kemudian nilai-nilai misalnya kesopanan, nilai-nilai religiositas. Jadi misalnya maghrib itu harus sholat musola bareng, habis maghrib ngaji di rumah bareng. Nilai-nilai itu kan luar biasa. Orang tua zaman dulu rata-rata kan masih begitu kan? Iya. Kalaupun orang tuanya nggak bisa ngajiin, anaknya suruh ngaji di musola. Bapaknya emang ngerokok di rumah, tapi anaknya kalau nggak ngaji dimarahin. Jadi pengaruh nilai-nilai dari bukan hanya dari orang tuanya, nilai dari ulama setempat, nilai dari ustadz-ustadz itu jadi kuat gitu. Nah itu yang kemudian mulai hilang hari ini. Ya, saya di rumah sejak pandemi ini kita bikin kurikulum belajar Islam di rumah. Jadi ada tahfiz Quran, ada belajar fikih, belajar hadis, belajar tafsir gitu. Siapa yang gantian? Saya pegang pelajaran akidah tiap maghrib hari Sabtu Minggu. Istri saya pegang tafsir tiap hari Rabu. Ya, anak saya yang paling gede dia tugasnya adalah sharing tentang sejarah Islam dan peradaban. Saya kasih bukunya, kamu baca satu bab, jelasin ke forum gitu. Adiknya dia baca buku fikih sunnah tiap maghrib seminggu 3 kali. Ya, yang satu lagi dia baca buku baca hadis Bukhari seminggu 3 kali. Jadi tiap maghrib kita punya pelajaran bareng-bareng. Tiap maghrib dan tiap subuh. Nah, kenapa? Karena kita nggak bisa keluar rumah kan, udah nggak bisa ngajak keluar, udah kita bikin ngaji bareng-bareng gitu. Kadang-kadang kita nggak ngerti, udah kita cari di YouTube, oh ini bagus nih, kita bareng-bareng. Nah, yang begini tuh penting, menanamkan value, nilai-nilai. Saya sangat suka dongeng kalau di rumah, cerita. Anak saya tuh cerita lagi gitu. Apa yang saya ceritakan sebenarnya? Saya sedang menanamkan nilai tentang misalnya perjuangan orang Indonesia zaman dulu ngelawan Belanda, cerita tentang dulu sekolah zaman dulu kayak gimana, dan itu bekas ke anak loh. Jadi begitu ada peristiwa, aku inget kok cerita ayah yang gini, bagus gitu. Ya, nah itu perlu dilestarikan lagi, dan kita masa-masa sekarang era WFA ini bisa dihidupkan lagi, ngaji bareng di rumah gitu ya. Jadi banyak nilai-nilai masa lalu, cara mengajar, mendidik anak masa lalu bisa diterapkan di masa sekarang. Sangat banyak. Oke. Kemudian dari Dewi ini, Mas Fat, salahkah jika saya menjadi seorang ibu yang galak dan cerewet? Ya, memang bawaan oroknya ibu-ibu emang cerewet. Itu ada penelitiannya kok. Iya. Satu hari laki-laki itu bicara, ya, satu hari itu 7.000 kata. 7.000 kata. Kecuali kita nih, lagi online begini nih. Beda ya. Itu udah banyak ya. Rata-rata kita normal itu 7.000 kata. Perempuan, ya, ibu-ibu dalam sehari rata-rata 21.000 kata. 21.000. Ya, jadi 3 kali lipat. 3 kali lipat. Ya. Jadi cerewet ya memang secara kebutuhan bicara lebih banyak dibandingkan laki-laki, ya. Nah, bagaimana dengan cerewet dan galak ini
dalam mendidik anak. Nah, ini yang kita perlu memang atur supaya cerewet dan galak ini tidak kemudian menjadi kontraproduktif. Cerewetnya ibu itu ada bagusnya tapi ada negatifnya juga. Ya. Bagusnya apa? Bagusnya jadi talkative di rumah, ya, nggak sepi rumah. Kan kalau papanya diem, ibunya diem itu kan anak juga bosan amat di rumah kayak gini doang ya, kayak kuburan gitu. Kalau ibunya ngomong kan wah ada suara gitu. Jadi cerewet itu kadang-kadang juga dari sisi positif, kalau ibu emosi lagi bagus itu ngobrolnya kan enak gitu. Iya. Kan galak itu kalau emosi lagi negatif kan. Iya. Ya, kalau emosi positif bukan galak, tapi wah ceritanya seru. Iya. Biasanya orang yang cerewet itu kalau lagi cerita seneng dia seru. Iya. Sehingga yang perlu diupayakan adalah menjaga supaya jangan terlalu sering emosi negatif. Karena kalau sering emosi negatif jatuhnya galak. Kalau emosinya positif jatuhnya nggak galak. Iya. Walaupun cerewet. Gitu maksudnya. Ya. Nah, Iya. gimana supaya emosinya nggak negatif? Nah, untuk para ayah, para ayah nih, semoga banyak ayah dengerin. Untuk para ayah, tugas ayah itu apa? Tugas ayah adalah ini kalau dalam Islam ya. Dalam Islam itu tugas istri itu bukan masak loh. Tugas istri cuma satu, taat sama suami. Di luar itu tugas laki-laki. Ya. Jadi laki-laki kalau mampu, itu istri nggak usah masak kalau perlu. Tugas istri adalah taat aja. Ya. Jadi ada tafsir ulama yang menjelaskan, salah satunya adalah kewajiban laki-laki memberi nafkah, mengasih makan itu sampai teknisnya adalah sampai makanannya siap di depan mulut si istri. Begitu. Berarti masak bukan tugas istri. Aslinya begitu. Iya. Ya kan? Tugas suami adalah memastikan pakaiannya layak. Sampai definisinya pakaian itu sudah siap dipakai. Berarti nggak termasuk nyetrika, nggak masuk nyuci loh. Enak banget kan kalau tafsirnya begitu kan ya buat ibu-ibu. Maksud saya apa? Penting dijaga adalah kan anak-anak ini kan sangat tergantung emosi ibunya di rumah. Gitu. Kalau emosi negatif anak-anak itu stres semua tuh. Jadi negatif emosi istri itu sangat tergantung dari ayah. Jadi tugas ayah itu adalah memastikan Menjaga istrinya itu emosinya positif. luar biasa. Dan rata-rata itu bukan hanya soal penghasilan, soal pendapatan, tapi soal bagaimana membuat istri itu nyaman di rumah. Laki-laki ketika pulang menjadi tempat curhatnya itu biarin aja ini. Kenapa? Supaya anaknya, saya biarin saja tong sampahnya istri, ngomel semua misalnya ya, curhat-curhat biarin. Supaya apa? Supaya emosinya reda, jadi nanti sama anak udah enak lagi. Kira-kira gitu. Nah itu untuk suami. Untuk istri, untuk ibu-ibu ya, berarti bagaimana caranya supaya kita tidak terjebak lama-lama kalau emosi lagi negatif. Dan bisa segera recovery dari emosi negatif itu supaya emosi positif. Begitu emosi positifnya muncul, galaknya pasti hilang. Gitu. Iya. Jadi cerewetnya harus diisi konten positif lah ya. Ya betul. Iya. Ya, mudah-mudahan Mbak Dewi memahami ini. Ya, kita lanjut pada pertanyaan berikut. Pada dari Radita. Apakah kalau memberikan reward berlebihan kepada anak itu baik? Atau khawatir anak jadi terbiasa kurang mau berjuang atau berusaha lebih keras terhadap dirinya? Reward itu namanya berlebihan pasti konotasi negatif gitu ya. Pertanyaannya berlebihan yang kayak apa, kan itu yang penting. Ya. Yang kayak apa berlebihan itu? Memberi hadiah kepada anak itu bagus untuk menumbuhkan anak tahu perilaku apa yang diinginkan oleh orang tua, mana yang nggak diinginkan. Misalnya dia ngerapin kamar sendiri terus kasih hadiah, oh berarti ngerapin kamar itu bagus menurut ibu gitu. Kenapa? Aku dikasih hadiah untuk ngerapin kamar. Jadi itu sebenarnya salah satu cara untuk memberikan informasi secara tidak langsung kepada anak untuk mempertahankan perilaku yang positif. Ya, tinggal bagaimana caranya supaya ini tidak kontraproduktif. Anak jadi akhirnya misalnya jadi, oh aku pengen begini, aku minta dulu supaya dapat hadiah baru aku bersih-bersih kamarku misalnya. Itu yang nggak boleh terjadi kan. Nah bagaimana caranya? Ya, yang pertama reward itu harus juga dilakukan secara reward itu adalah bentuk shaping, cara membentuk perilaku. Ya, misalnya anak kita belum biasa gosok gigi, kita bisa bilang kalau kamu rajin gosok gigi, nanti bunda kasih hadiah deh.
Itu namanya shaping, menjadikan hadiah sebagai cara untuk membentuk perilaku. Tapi saran saya ya, jangan hadiahnya langsung. Ya. Bunda, aku udah kasih hadiah, udah gosok gigi gini, katanya mau dibeliin es krim. Nah, itu namanya hadiah langsung. Tapi ubahlah menjadi hadiah tidak langsung. Misalnya apa? Jadi poin. Oke ya. Nah, kamu hari ini udah gosok gigi sendiri. Set, 1. Sorenya 1. Nanti kalau udah 10, kamu boleh dapat hadiah. Hadiahnya ini ada pilihan, kamu boleh milih yang mana. Tapi sampai 10 dulu. Jadi dia kemudian ada perjuangan lain ya. Satu itu ada perjuangan lebih. Yang kedua tidak kemudian tadi kalau bahasanya apa ya? Jadi kayak matre atau hitung-hitungan gitu ya. Dan begitu perilaku sudah terbentuk, hadiahnya dihilangin. Jangan udah kelas 6 SD tetap aja es krim tiap gosok gigi, yang itu nggak cocok. Iya. Begitu sudah terbentuk, hilangin, gunakan untuk perilaku yang belum terbentuk gitu. Nah, begitu udah makin besar, udah makin sedikit hadiah yang berupa benda, gitu ya. Hadiah sebenarnya sangat juga tidak kalah penting adalah hadiah berupa kata-kata dan pujian. Sekedar begini, anak kita udah suka gini, aduh bangga deh sekarang. Dulu ayah harus ngetin, sekarang luar biasa. Kamu kok bisa hebat begitu sih? Itu lebih dalam loh dibandingkan es krim. Nah, sayangnya banyak orang tua yang tidak punya banyak cara untuk memuji anak. Iya. Gitu kan. Muji itu atau penting. Pelit memuji anak ya. Atau pelit memuji anak. Padahal pujian itu sangat penting untuk anak. Karena begitu anak udah mulai SD, pujian mulai hilang, yang paling banyak omelan. Kita muji anak kalau masih balita, masih 3 tahun ke bawah dipuji mulu. Begitu udah sekolah, pujiannya hilang, yang keluar adalah kritikan, omelan. Ya, itu yang harus dihindari. Pujian itu adalah cara yang sangat efektif untuk shaping perilaku anak. Iya. Ini makin seru nih Mas Pat. Sayang waktu yang membatasi kita. Saya minta closing statement nih dari Mas Faturi tentang acara kita hari ini. Baik. Ayah bunda, hari ini kita bicara tentang bagaimana kita mendidik anak-anak zaman sekarang. Ya. Jadi memang ada banyak hal yang kita hadapi yang mungkin dulu kita nggak merasakan waktu kita sebagai anak. Ya. Anak hari ini punya banyak tantangan dan tiap generasi tantangannya berbeda-beda. Tantangan anak sekarang adalah salah satunya adalah gadget. Ya, kita belum bicara gadget ya. Belum. Mungkin next time lah kita bicara khusus soal gadget, gimana mengatasi gadget ini untuk anak-anak supaya tidak menjadi kecanduan gadget. Ya, soal gadget. Yang kedua adalah interaksi orang tua dan anak yang semakin berkurang karena kesibukan orang tua dan padatnya kegiatan anak juga. Anak sekarang kalau di kota besar kan jadi benar kalau padat sama orang tuanya. Sekolah berangkat pagi, pulang asar gitu ya. Iya. Habis asar nggak sempet istirahat tuh. Kursus Nanti kursus lagi, ikut les, bimbel. gitu, ikut bimbel gitu. Malamnya ngerjain PR. Anak sekarang lebih sibuk daripada orang tuanya kadang-kadang. Iya. Jadi waktu anak juga banyak pakai akademik, waktu orang tua banyak kerja, sehingga hubungan yang sifatnya kedekatan hati itu makin berkurang. Ya. Ditambah sekarang kita ada masa pandemi, jadi masalahnya kemudian jadi bertambah. Nah, dua kondisi inilah yang kemudian kita perlu siasati. Ya, salah satu yang tadi kita sudah sempat bahas adalah mari jadikan kesempatan kita bersama anak-anak yang cukup banyak karena WFH ini untuk mengisi kekosongan pendidikan anak yang hari ini sudah cukup banyak dari sisi akademik, kita lengkapi dengan pendidikan karakter, dengan pendidikan life skill, ya, yang kurikulumnya sudah kita bahas tadi, yaitu kemandirian, kemudian tanggung jawab, problem solving, organisasi, kemudian melatih keahlian. Nah, kita tuh belum bahas ini, melatih keahlian ya. Dan terakhir adalah entrepreneur. Kurikulum inilah yang kita bisa optimalkan untuk mengimbangi kegiatan akademik yang anak-anak juga sudah dapatkan. Nah, memang kita sebagai orang tua perlu akhirnya keluar dari zona nyaman kita, belajar lagi jadi orang tua, belajar bagaimana berkomunikasi, belajar lebih sabar, belajar mengelola emosi diri sendiri, karena kalau kita nggak bisa mengelola emosi sendiri, kita juga pasti akan negatif kepada anak. Jadi tidak ada kata berhenti belajar. Kalau kita ingin sukses mendidik anak, mulailah dari orang tua, belajar lagi ilmu-ilmu dasar dalam didik, termasuk tadi salah satunya komunikasi dan wawasan tentang
pengasuhan atau parenting yang hari ini sudah cukup banyak bisa kita pelajari di dunia maya. Baiklah begitu, udah Mevil. Semoga diskusi kita, obrolan kita hari manfaat untuk ayah bunda teman-teman yang sedang WFH dan mungkin udah mulai stres lagi dengan anak yang Kondisi di rumah ya. cukup banyak kegiatan. Ya, kuncinya tidak ada kata berhenti untuk belajar Betul, ya. Terima kasih Mas Pat sudah hadir di Sama-sama, studio ZTV. Para pemirsa dan sahabat ZTV, mungkin sampai di sini acara kita. Saya Mevil Kaputra, mohon maaf kalau ada kekeliruan. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, dan selalu pakai masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.